Komunikasi politik terus dibangun oleh parpol. Pengamat politik memprediksi akan ada 3 poros koalisi untuk mengusung capres dan cawapres. Pembicaraan mengenai koalisi semakin gencar dilakukan oleh partai politik. Koalisi tidak terhindarkan karena tidak ada parpol yang meraih 25% suara, batas minimal untuk mengajukan capres dan cawapres. Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa menyatakan sudah menjalin komunikasi dengan partai politik lain. Namun keputusan koalisi masih menunggu hasil real count. PDIP, Gerindra ya ngomong-ngomong lah gitu, nggak sama Pak Ical belum ngomong, nggak terakhir ini belum bicara. Nanti kalau ketemu sekali, 2 kali, 3 kali baru kelihatan yang punya platform yang sama dan sejalan untuk kerjasama membangun bangsa dan negara ini. Pengamat politik SMRC, Saiful Mujani memprediksi ada 3 skenario koalisi parpol untuk pemilu presiden mendatang. Koalisi pertama gabungan suara PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PKPI. Lalu gabungan Partai Golkar, Demokrat, dan Hanura dengan 29,42% suara. Dan gabungan Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS dengan 32,88% suara. Hubungan elit atau pemimpin partai itu sendiri sejauh ini itu bagus atau tidak bagus, pernah konflik atau tidak konflik, dan seterusnya. Itu pertama. Kedua, orientasi kebangsaan. Sebelum pemilu legislatif lalu, kemungkinan koalisi juga sudah dibangun oleh Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun belakangan penurunan suara PPP berdasarkan hasil hitung cepat. Kehadiran Surya Dharma Ali pada kampanye Partai Gerindra justru menuai perpecahan di partai berlambang Ka'bah ini. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, selain analisa tadi, secara matematis ada pula kemungkinan koalisi poros tengah 2. Bagaimana postur koalisi ini? Rekan Boy Bakamaru akan menjelaskannya untuk Anda. Boy. Ya, baik Retno dan saudara. Secara mengejutkan, partai-partai berbasis massa Islam meraih suara yang cukup signifikan dalam pemilu legislatif 2014 yang baru saja berlalu. Suara dipimpin oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang berada di urutan keempat, dan begitu juga dengan PKS yang ternyata mampu mempertahankan suara meski kasus sedang menerpanya. Seperti yang terlihat dalam tabel ini, jika kelima partai berbasis massa Islam ini digabungkan akan memperoleh hasil suara total 31,38%. Ini artinya partai berbasis massa Islam ini bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah akan kembali terwujud koalisi poros tengah jilid kedua dan kembali sukses seperti saat mengusung Gus Dur di tahun 99 lalu? Berikut pernyataan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Hampir-hampir tidak mungkin terjadi poros tengah jilid 2. Kenapa? Karena ego para pemimpin partai Islam itu nggak bisa diturunkan sedikit sehingga kemudian seseorang itu mau menjadi orang nomor 2 atau nomor 3, ya. Semuanya maunya nomor 1. Selain permasalahan koalisi partai politik, yang juga tak kalah penting adalah bagaimana sang calon presiden memilih wakilnya yang benar-benar cocok untuknya. Dan berdasarkan salah satu lembaga survei Sirus menyatakan bahwa Jokowi akan meraih suara tertinggi bila dipasangkan dengan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Bahkan angka jauh mengungguli pasangan yang lainnya, yaitu 52,8%, jauh di atas gabungan antara Dewan Pembina Gerindra Prabowo dan juga salah satu capres Partai Demokrat Dahlan Iskan hanya 20,5%, ataupun ARB dan juga Mahfud MD. Begitu juga dalam simulasi kedua masih menyatakan Jokowi dan JK akan tetap meraih ataupun mengungguli pasangan Prabowo yang akan dipasangkan dengan Hidayat Nur Wahid. Ya, namun pemilu calon presiden akan masih berlangsung pada 9 Juli mendatang. Berbagai kemungkinan masih bisa saja terjadi. Demikian, dan kembali ke Retno, silahkan. Ya, Boy Bakamaru dengan analisanya. Terima kasih.